Seperti ada yang mau ikut tidur lagi. Agung pun penasaran dan dia membuka sedikit matanya meskipun dalam keadaan ngantuk. Dia melihat samar-samar ada bayangan sosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semua, ketemu lagi dengan saya Sulaiman. Di video kali ini saya akan membaca cerita horor lagi yang saya dapatkan di suatu aplikasi di ponsel. Jadi gak perlu lama-lama, mari kita mulai ceritanya. Kejadian ini dialami oleh temanku sewaktu masih duduk di kelas sekolah menengah pertama. Namanya Agung. Agung memang anak tunggal di keluarganya. Jadi tak heran kalau dia itu selalu tidur sendiri. Malam itu cuaca lagi hujan deras. Ayah dan ibu Agung itu sudah masuk ke kamar. Tinggallah Agung yang masih di ruangan televisi. Tak berapa lama, Agung pun meninggalkan ruangan TV untuk menuju kamarnya. Di kamar, katanya dia lagi asik baca komik sebelum tidur. Singkat cerita, ketika Agung lagi tertawa karena membaca komik tersebut, tiba-tiba ada yang ikut ketawa. Tapi dengan suara halus. Halus banget. Tapi meskipun halus, Agung masih tetap bisa mendengarnya dengan jelas. Karena dia merasa suara itu tidak jauh dari dirinya, mendengar suara itu, Agung langsung menutup komiknya yang dia baca. Lalu Agung pun beranjak untuk tidur. Waktu dia tidur, dia itu posisinya sebelah kiri di ranjangnya. Dan di sebelah kanan, dia merasa ada yang ikut tidur dengannya. Karena perasaannya makin tak karuan, Agung merubah cara tidurnya. Sekarang Agung berada di posisi tengah dengan tangan terbuka dan kaki pun terbuka. Agung bermaksud dengan seperti itu dia bisa menutupi semua kasurnya. Jadi di kasurnya itu tak ada yang mengganggu. Agung pun merasa sudah mendingan. Lalu Agung pun tertidur. Saat terlelap, Agung merasakan kakinya seperti ada yang menggerakkan. Jadi posisi yang tadinya terbuka dipaksa untuk rapat. Seperti ada yang mau ikut tidur lagi. Agung pun penasaran dan dia membuka sedikit matanya meskipun dalam keadaan ngantuk. Dia melihat samar-samar ada bayangan sosok hitam di temboknya. Tapi Agung tak memperdulikan itu dan melanjutkan tidurnya. Singkat cerita, sebelum berangkat ke sekolah, Agung bercerita tentang kejadian semalam kepada ayahnya. Dan ayahnya pun bilang, "Makanya kalau mau tidur itu baca doa dulu, biar gak ada setan yang ikut tidur." Seperti itu ayah Agung bilang kepada Agung. Tapi itu bukan buat Agung saja, bisa juga buat kawan-kawan semua yang lagi tidur sendiri. Hati-hati ya, jangan sama seperti Agung, jangan sampai ada yang ikut tidur. Maka dari itu, jangan lupa berdoa sebelum tidur sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Cerita pun selesai. Terima kasih yang sudah kembali lagi ke saya semula. Jadi itulah kawan-kawan semua cerita dari Agung. Semoga kalian suka. Kalau suka, biasa saya minta jempolnya dan tombol subscribe-nya dipencet, lalu notifikasinya. Dan buat kawan-kawan semua yang ingin membaca cerita-cerita horor, kalian bisa join ke grup Facebook
CHPG. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Saya Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.